Bukan dia, benar, betul. Itu salah, keliru, saksi. Belit-belit saudara. Kalau nggak tahu, Pak, sampaikan. Jangan cuma disampaikan arahan dan tujuh. Melawan dia, betul. Benar. Sidang pidana dengan terdakwa Cipto Halim alias Anto, warga Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Badak Bejuang, Kota Tebing Tinggi, di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Kamis 12 Oktober 2023 berakhir ricuh. Kericuhan ini dipicu oleh pimpinan Majelis Hakim yang diketuai Cut Karnelia SHMM beserta anggota yang dianggap terdakwa berpihak terhadap saksi dan kurang profesional. Cipto Halim alias Anto menjadi terdakwa atas dugaan pelanggaran pasal pencemaran nama baik 317 KUHP di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Atas laporan dirinya sebelumnya di Polda Sumatera Utara perihal uang miliknya dari hasil penjualan ubi kayu yang tidak kunjung dibayar oleh pihak Hardi Mistani alias Aceh Minyak. Cipto Halim selaku pemasuk ubi kayu mengadukan terlapor Hardi Mistani alias Aceh Minyak atas dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan uang miliknya di Polda Sumatera Utara. Namun penyidik Polda Su pada tingkat penyelidikan telah menghentikan kasus yang dilaporkan Cipto Halim alias Anto. Sidang pada hari Kamis 12 Oktober 2023 menghadirkan saksi yang juga direktur sekaligus manajer dari CP Serasi Jaya Sejati bernama Suryanto alias Sunli, memberikan keterangan yang dianggap berbelit-belit sehingga akhirnya memicu keributan di ruang persidangan. Namun saksi juga menjelaskan di depan majelis pada bulan Juli 2022, saksi mengetahui adanya pertemuan antara Cipto Halim dan Hadi Mistani untuk mediasi agar uang Cipto Halim segera dibayarkan. Padahal pertemuan itu tidak ada, namun dibantah oleh Cipto Halim saat ketua majelis mengizinkan Cipto Halim berbicara. Sangat disayangkan saksi yang dihadirkan jaksa tersebut membuat ketua majelis kebingungan karena saat dilakukan pertanyaan kepada saksi, namun saksi bertanya kembali kepada kuasa hukum Cipto Halim. Terkesan saksi tersebut tidak mengetahui permasalahan sebenarnya. Di tengah berjalannya sidang yang ricuh ini, kuasa hukum dari Cipto Halim menjelaskan pada saksi, jangan pernah memberikan keterangan palsu di atas sumpah karena bisa dipidana, tetapi pihak saksi tetap saja melakukan jawaban yang labil. Namun pihak majelis hakim pada sidang sebelumnya kemarin membuat putusan sela atas permohonan kuasa hukum Cipto Halim alias Anto. Selain itu merujuk pada pasal 20 Undang-Undang LPSK menyebutkan saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Atas laporan kesaksian yang diberikan saksi sehingga apalagi jika merujuk Undang-Undang LPSK tersebut, pemohon tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Yang pasti pada hari ini jelas kalau kita lihat dalam persidangan ini hakim yaitu majelis kurang profesional dalam memimpin persidangan. Apa itu? Jelas sekali. Pertanyaan-pertanyaan saksi yang kami sampaikan lalu dijawab oleh hakim dan hakim juga mempertanyakan, itu semuanya mengarahkan saksi dalam hal apa yang menjadi keinginan saksi itu diarahkan oleh hakim. Makanya kami anggap bahwa hakim hari ini dalam hal persidangan tidak profesional dan terkesan mengarahkan saksi. Jelas kalau saksi-saksi hari ini kita katakanlah keterangan saksi, kami anggap saksi pelit dalam hal memberikan kesaksian mereka. Ya, salah satu contoh kwitansi yang disampaikan kepada kita bahwa kwitansi itu bukti pembayaran terhadap klien kita. Kwitansi itu di bulan 3 dan bulan 4. Sementara UPI yang masuk oleh klien kita itu di bulan 7 dan bulan 8. Kapan dibayarkannya? Sementara bulan 3 dan bulan 4 itu klien kita juga ada memasukkan UBI. Jelas bahwa yang dibayarkan sesuai dengan kwitansi bulan 3 dan bulan 4 itu adalah UBI yang masuk di bulan 3 dan bulan 4. Bulan 7 dan bulan 8 itu jelas belum dibayarkan oleh perusahaan CP Sejati itu tersebut. Nah, inilah yang kami anggap tidak profesionalnya hakim sehingga mereka mengarahkan saksi. Nah, kami anggap saksi berbelit-belit dalam hal menyampaikan kesaksian dia seperti itu. Ya, pasti kecurigaan terhadap kita, kecurigaan terhadap majelis yang mengarahkan saksi. Kecurigaan itu apa? Ya, dialah yang mengarahkan bahwa saksi itu harus berbicara seperti ini, seperti itu dalam hal menentukan hukum yang dimaksud oleh majelis. Nah, menurut kita apa yang disampaikan tadi itu semua bohong, berbelit-belit. Pertama dia sampaikan bahwa ada pertemuan di bulan 7, nyatanya tidak benar. Ada pertemuan di bulan 7 itu terhadap klien kita, dan klien kita juga membantah untuk itu. Jelas seperti itu. Lalu upaya apa yang akan dilakukan ke depannya?
Yang pasti kami tetap ada melakukan upaya-upaya ya. Kita juga sudah membuat permohonan kepada LPSK terhadap undang-undang yang diterbitkan oleh LPSK. Lalu kita juga nanti akan menyurati Mahkamah Agung terhadap majelis yang tidak profesional dalam memimpin sidang ini. Di Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi ini, Pak. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, seperti itu. Sekarang kan ini agenda sidang keterangan dari saksi oleh jaksa penuntut umum. Nah, tadi sudah jelas kita dengar keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Menurut hemat kami bahwa saksi tersebut adalah berbelit-belit, tidak menerangkan yang sesuai dengan yang dia ketahui. Nah, itu terdapat ketika kita mempertanyakan suatu pertemuan-pertemuan mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia menerangkan tadi sudah jelas diterangkan ada pertemuan di bulan 7 dengan di bulan 8. Nah, kemudian kita pertegaskan dari tim penasihat hukum dan dia mengelak. Saya sudah lupa. Nah, kemudian ada dia menerangkan tadi bahwasanya saksi menerangkan bahwa terdakwa telah memfitnah dan menerangkan terbukti. Kemudian kita pertanyakan, dari mana saksi menerangkan itu bahwasanya ada fitnah dan terbukti? Apakah sudah ada putusan dari pengadilan? Nah, kemudian hakim langsung menarik pertanyaan dari penasihat hukum. Nah, dalam hal ini, menurut hemat kami, hakim juga dalam hal ini terindikasi mengarahkan ketika saksi itu tidak bisa menjawab oleh pertanyaan-pertanyaan dari penasihat hukum, kemudian langsung hakim menarik dan menjelaskan, mengarah-arahkan untuk mengingat-ingatkan, apakah begitu, apakah tidak begini, apakah tidak begitu ya, artinya mengambil kesimpulan begitu, Pak. Nah, dalam hal ini fakta persidangan jelas-jelas saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menurut kami itu tidak benar karena sudah berbelit-belit. Terima kasih. Sidang yang berjalan hingga 4 jam tersebut pada tanggal 12 Oktober 2023 di ruang sidang Pengadilan Negeri Kota Tebing Tinggi itu juga turut hadir pihak jaksa penuntut umum. Namun jaksa masih belum bisa memberikan keterangan kepada tim geniustv.id. Namun saat dikonfirmasi melalui telepon selular yaitu Kasih Intel Hiras A. Silaban menjelaskan bahwasannya sidang hari ini agendanya masih proses pemeriksaan saksi. Di akhir persidangan terkesan ketua majelis memberikan kesempatan kepada saksi untuk mencabut pernyataan yang dianggap berbelit-belit. Namun pihak kuasa hukum Cipto Halim sangat kecewa, hanya bisa berkata mohon dicatat dan dijadikan bahan pertimbangan. Karena berkomentar pun percuma, langsung diambil alih ketua majelis. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tim geniustv.id memberitakan.